Selamat pagi, tabu lampot lovers, para pecinta tabu lampot dan yang ingin belajar tabu lampot. Nah, kali ini saya akan review tabu lampot pusat saya ya. Pot size 50. Ini perkembangannya saya akui luar biasa, sangat subur. Daunnya lebar-lebar banget. Lebar-lebar banget nih daunnya. Kadang-kadang ada juga customer saya mungkin tangan saya panas pak, padahal kemarin itu mau milih yang mana antara satu dan sama ini. Kemudian customer saya memilih yang satu. Nah ini nggak terpilih, ini baru nggak nyampe sebulan sih, belum nyampe sebulan, masya Allah buahnya langsung muncul. Nah langsung saya pindahkan ke pot yang lebih besar dan perkembangannya luar biasa, masya Allah. Bunganya kalau saya hitung di atas 50 ini, buahnya, bakal buahnya, bunganya dan sebagainya. Saya sendiri ya menerapkan strateginya seperti biasa sih, nggak ada obat apapun yang aneh-aneh dan sebagainya yang kadang-kadang dipertanyakan rahasianya apa gitu. Beli bibitnya, kemudian saya rawat, pagi sore disiram. Triknya saya cuma itu sama pruning, sedikit pruning. Media tanamnya ya Anda bisa lihat sendiri kan, sekam, kohe. Tanahnya sangat sedikit, tanahnya ya adalah, tapi kandungannya paling 20%. Kemudian kohenya 30%, 50%-nya sekam. Nah ya saya sendiri juga karena kaget nih kok perkembangannya cepat. Makanya tadinya di polybag 25 saya pindah polybag 35, kemudian saya pindah ke polybag 50. Kok makin ini akhirnya saya pindah ke pot karena memang menjulang. Ini kalau nggak saya pangkas lebih tinggi lagi, lebih 1,5 meter. Akhirnya saya pangkas. Nah kalau putsa itu memang yang penting kan pembibitannya udah bener nih, okulasi batang bawahnya dari bidara, sudah, itu udah bagus. Nah tinggal strategi berikutnya biasanya sih pruning daun, lalu pucuknya dipotek, kemudian daun tuanya yang paling pangkal dibuang. Nah saya tape-nya hanya itu aja, sederhana. Kemudian pagi sore disiram, sudah, nggak ada yang lainnya, entah pakai pupuk apa. Tadi media udah saya sampaikan kan. Lalu pagi sore disiram, karena kan kalau di polybag atau di pot nutrisinya hanya dari kita. Itu selalu saya tekankan, jangan sampai lupa. Beda sama di tanah, itu kan sering saya ulang-ulang dan nggak ada strategi khusus sih. Nah memang perawatan yang sering saya sampaikan ke pecinta tabu lampot, bahwa perawatan itu menjadi paling penting dalam menumbuhkan atau membuahkan tabu lampot pusa. Itu adalah perawatan ya. Kalau hama jarang saya temui sih, ada beberapa kali sih, paling kalau daunnya berlubang kemungkinan ada ulat di belakangnya, tapi saya jarang temui. Yang paling kalau 1-2 hari nggak disiram memang, nah itu terlihat sih dampaknya, efeknya terlihat kalau nggak disiram. Makanya saya selalu tekankan, kalau Anda nanam di polybag, di pot, ya pagi sore, suka tidak suka, mau nggak mau harus disiram. Selangkan waktu sudah pulang kerja, sebelum berangkat kerja, untuk siram itu tabu lampot Anda ya. Pasti suatu saat akan berbunga lah, akan muncul bunganya. Ini saya potek-potekin ujungnya, nggak ada yang saya biarkan, itu pasti saya potek ujungnya, pasti saya potek. Nah ujungnya semuanya saya potek-potek, ini sebagai bukti ya. Udah saya potek ya, ini buat bukti dengan video, tidak bisa dibohongi, tidak ada sandiwara. Nah jadi apalagi yang perlu kemarin kan di video sebelumnya saya udah ini juga cara memindah antara dari polybag ke pot itu bagaimana. Apa polybagnya harus disobek atau dibiarkan saja atau harus dilepaskan, ada 3 pilihan. Di situ juga udah saya jelaskan kan. Udah saya jelaskan di video-video sebelumnya tentang putsa, cara memindah tanaman dari polybag ke pot, seperti apa strateginya. Jadi tidak ada yang saya tutup-tutupi. Ada magicnya apa? Nggak ada.
kemudian pakai obat kimia apa, nggak pakai obat kimia. Yang penting pembibitannya udah bener, maksudnya pembibitannya okulasi itu udah bener. Lalu kemudian usahakan begitu sampai pruning daun-daunnya, pucuk-pucuknya sisakan sedikit, atau kalau mau dihabisin ya terserah, nggak apa-apa. Lalu kemudian pindah ke polybag atau pot yang lebih besar, lalu pagi sore disiram. Media tanamnya ya itu tadi, sekam, kohi, sama sedikit tanah. Tadi presentasinya juga sudah saya sampaikan, jadi tidak ada yang saya tutup-tutupi. Kuncinya memang di perawatan. Nah, persoalan mengenai tangan dingin tangan panas itu saya nggak tahu. Yang jelas ketika pembibitannya sudah benar, ya sudah, tinggal mengembangkan perawatan saja, disertai dengan kesabaran. Kalau sudah dirawat ya berarti harus diimbangi juga dengan kesabaran. Seperti itu pengalaman saya. Ada sih memang juga kadang-kadang yang lama banget nggak berbuah, ada juga, tapi ujung-ujungnya nanti pasti berbuah. Rajin dipangkas sih, rajin dipangkas. Kalau analisa saya seperti itu, kuncinya dipangkas. Oke. Demikian ya review kali ini mengenai Tabulampot Putsa atau apel India dari kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat penggemar Tabulampot, khususnya Tabulampot Putsa. Terima kasih dan selamat pagi.